Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih tiada hentinya kepadamu. Karena kami berkumpul di tempat ini, karena kami sudah menerima anugerah keselamatan daripadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami diampuni dosa-dosanya oleh darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Kami berterima kasih ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami hari ini diasingkan dari segala kesibukan kami. Kami dibawa ke ruangan ini untuk kami sama-sama mendapatkan firman daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti firman yang kami dengar ini. Dan kami menjadi orang-orang yang mengalami kuasa daripada Roh Kudus itu. Yang Kau berikan kepada kami untuk sebagai saksi-Mu ya Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Untuk berdiri di atas mimbar mewakili Tuhan. Kiranya Kristus Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Dia kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 15-20. Saya membaca 15, lalu saudara 16 kita bertanggapan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita bergantiannya saudara ayat ke-15, saya 16. Mari kita baca lagi, 1, 2, ya. Amin Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin Tuhan. Mari kita baca bersama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara sekalian, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuhlah dengan roh. Ini satu kalimat perintah. Saudara, dia berani menuliskan ini karena dia sendiri pernah mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu. Saudara tahu kehidupan Paulus itu tidak gampang. Dia menulis surat ini saja waktu di dalam penjara di Roma. Tetapi jikalau saudara perhatikan surat-surat daripada Efesus, Filipi, Kolose dan sebagainya, saudara akan melihat begitu banyaknya. Dia menasehatkan kepada kita untuk bersukacita senantiasa. Bersyukur senantiasa. Tulisannya itu begitu banyak tentang syukur, mengucap syukur. Bersukacita, menghibur orang-orang Kristen yang ada di Efesus, di Filipi, di Kolose. Kok bisa? Itu jawabannya cuma satu. Karena Roh Kudus yang memenuhi dia. Tidak mungkin dia bisa memikul salibnya seperti itu jikalau Roh Kudus tidak ada. Tidak memenuhi dia. Hidupnya sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara. Roh Kudus ada di hati kita dengan Roh Kudus memenuhi kita. Itu dua hal yang beda. Kita orang Kristen semua punya Roh Kudus dalam hati. Amin. Tetapi kita orang Kristen tidak tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan melihat nanti saudara. Ini bagian ini yang ditulis 15-20. Itulah cirinya orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Hidupnya bagaimana saudara? Perhatikan dengan seksama. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang bijaksana. Itu orang dipenuhi roh. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Itu orang dipenuhi roh. Usahakan kamu untuk mengerti kehendak Tuhan. Terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup dia. Jangan kamu mabuk oleh anggur, saudara-saudara. Tetapi kamu harus penuh dengan roh. Dan yang terakhir, menarik saudara. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan selalu mengucap syukur. Itu yang saudara, yang dialami oleh Paulus dan yang dituliskan oleh dia di dalam surat-suratnya. Karena dia memang mengalami kepenuhan itu. Bukan artinya saudara-saudara, orang yang sudah ada Roh Kudus dalam hatinya, sudah jadi orang Kristen, sudah pasti hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Tidak, tentu. Saudara, tetapi kita akan merenungkan hari ini bagaimana orang yang dipenuhi roh itu. Dia tidak dipengaruhi keadaan sekeliling. Di penjara tetap mengucap syukur. Saudara, sengsara di penjara tidak membuat dia bersungut-sungut. Tapi malahan dia bersyukur, mengajak orang lain untuk bersyukur. Penjara, kapal karam, lemparan batu, saudara, pukulan tidak bisa mengganggu kepenuhan roh yang memberikan sukacita di dalam hati Paulus. Maka dia mengingatkan jemaat Efesus ini, saudara, bahwa mereka membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus itu. Jangan kamu sombong dengan kekuatanmu sendiri. Itu di dalam Efesus 2 ayat 8 dia tuliskan. Keselamatan itu oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu dia ingatkan. Saudara-saudara, itu kita tidak boleh sombong dengan kekuatan sendiri. Bisa mengerjakan ini dan itu, melayani ini dan itu, lalu kita menjadi gegabah. Kita menjadi sombong. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, senantiasa rendah hati, belajar bahwa segala kemampuan kita mengerjakan sesuatu adalah dari Roh Kudus. Dia adalah sumber kekuatan kita. Saudara, saya pikir-pikir ya, kadang-kadang kita ini orang-orang Kristen ya, kita pernah tidak minta kepada Tuhan, oh Tuhan penuhilah saya dengan roh-Mu itu. Itu yang diajar di sini saudara. Kalau kita cuma tahu doktrinnya saja, saudara, tidak ada gunanya. Kita harus berlutut kepada Tuhan, memohon Tuhan memenuhi kita dengan roh-Nya yang kudus itu. Setiap hari Tuhan tolong, hidup saya tidak lesu, tetapi penuh sukacita itu. Sukacita dari Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Tuhan tolong penuhi saya. Yesus, Yesus, penuhilah daku dengan roh-Mu yang kudus. Saudara, Paulus mendoakan jemaat Efesus itu. Di dalam Efesus 3 ayat 16 kalau saudara baca sebelumnya. Begini bunyinya doa Paulus. Aku berdoa supaya dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu sekalian jemaat Efesus dengan kuasa melalui roh-Nya di dalam batinmu. Jadi doanya Paulus ini kita tiru. Setiap hari kita doa, mohon Roh Kudus itu menyertai, memberikan kita kuasa untuk hidup sebagai orang-orang percaya. Kita tidak puas saudara, hanya beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus, iya memang iman itu menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana iman itu boleh mengalahkan dunia? Saudara-saudara, itu butuh kepenuhan dari roh. Saudara, untuk bisa kita itu peka dan mengerti, mengerjakan kehendak Tuhan bagi kita, kita berdoa. Mohon pertolongan daripada roh-Nya yang kudus. Di dalam bagian ini kehendak Tuhan yang Paulus daftarkan bagi kita, saudara, sebagai orang-orang yang mau dipenuhi roh. Itu pertama, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Di dalam konteks ini, kita bisa mengetahui apa maksud Paulus sebagai orang yang bijaksana itu, saudara.
Apa sih orang bijaksana? Itu saudara, orang bijak itu adalah orang yang tidak pernah lepas kaitannya dengan persoalan waktu. Musa itu menulis di Mazmur 90 apa saudara? Tuhan, ajar saya untuk menghitung hari-hari hidupku supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Jadi orang yang tahu hidup ini singkat saudara. Bagaimana dia harus memakai waktu yang singkat ini untuk Tuhan, itu orang yang bijak. Itu sebab ayat selanjutnya di ayat 16 saudara. Paulus menasihatkan soal penggunaan waktu. Karena orang yang bisa menggunakan waktunya untuk Tuhan, itulah orang yang bijak. Kamu tidak hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, pergunakan waktu. Ini bicara soal menebus waktu. Karena Tuhan tahu kita sering memboroskan waktu. Tebus. Kadang-kadang kita harus kerja double, triple untuk Tuhan. Karena kita harus menebus waktu yang hilang itu. Belilah waktu itu. Karena waktu itu, kenapa harus membeli waktu saudara? Karena waktu itu sangat berharga. Kita jangan ditipu saudara, waktu itu adalah uang. Salah, waktu itu adalah hidup kita. Di dalam waktu itu saudara ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan simpan di dalamnya. Di dalam kronos yang berjalan itu ada kairos. Dan orang bijaksana itu saudara mempunyai sikap yang benar terhadap waktu. Dia selalu ada sense of urgency. Ada urgensi, saudara. Ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan firman seperti seolah-olah itu yang terakhir kali. Saudara, seperti seolah-olah saya yang dipanggil Tuhan duluan atau saudara. Saudara, itu konsepnya urgensi. Ketika saudara bekerja, itu yang terakhir kali saudara ketemu temanmu. Bagaimana engkau bersaksi melalui perkataan, perbuatan. Oh, jangan anggap waktu ini panjang. Saudara-saudara, tidak. Kita semua saudara-saudara dicipta di dalam waktu. Dan kita harus punya sense of urgency itu. Berapa banyak orang yang sudah divonis sakit parah dan tidak bisa disembuhkan, saudara, baru sadar. Berapa banyak waktu saya boroskan. Kita semua saudara-saudara digeser oleh waktu. Kita tidak mau saudara-saudara menjadi tua, menjadi lemah, menjadi merosot fisiknya. Tapi tidak mau. Saudara, bukan kita yang mau jadi tua, tapi waktu yang terus mendesak kita. Dan kita tahu saudara-saudara, tujuan hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Westminster Confession of Faith. Tujuan hidup manusia di dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Jadi saudara, Tuhan memberikan waktu kepada kita yang singkat ini untuk kita pakai memuliakan Dia. Dan waktu ini kita dikasih tahu saudara di Mazmur, di dalam firman Tuhan, singkat saja. 70 kalau kuat 80. Terbatas. Waktu yang lewat tidak akan pernah kembali lagi. Itu kalimatnya saudara dari pemazmur, saya kutip di dalam Mazmur 39 ayat 5. Begini bunyinya dari pemazmur yang begitu menyadari. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Maksudnya saudara, dia minta kepada Tuhan supaya selalu di dalam pekerjaan dia untuk memuliakan Tuhan selalu sadar. Tuhan tolong, waktu ini tidak selamanya ada. Saya mau mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Selalu di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Roh Kudus harus memenuhi saya. Pemazmur saudara dan orang-orang rohani di dunia ini tahu waktu itu begitu urgen. Sangat singkat. Dan Paulus sangat menyadari ini. Hidup tidak selamanya di dunia ini. Itu sebabnya dia menasehatkan di ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada itu. Nanti kalau sudah habis,
tidak bisa dikembalikan lagi. Paulus memberikan alasannya, saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Paulus menuliskan di ayat 2. Ya, saudara bisa baca di ayat-ayat dia bagaimana ayat 6. Ya, peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara dan sebagainya. Dia sangat sadar itu. Hari-hari ini adalah jahat. Karena dia sangat sadar penguasa kerajaan angkasa itu. Setan-setan itu, saudara. Memang dunia ini sudah dikuasai oleh setan. Tetapi saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dilepaskan daripada kuasa setan itu. Maka saudara, baik untuk orang-orang Kristen itu mengerjakan segala sesuatu yang berguna di dalam waktu yang ada. Untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan sebagai Raja kita. Saudara, jangan pernah lupa ya. Kenapa kita diselamatkan oleh Tuhan? Untuk melayani Dia. Konsepnya sama, saudara, seperti di PL kan. Orang Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Untuk supaya bisa apa, saudara? Beribadah di wilderness. Itu konsepnya di bawah sama. Kristus melepaskan kita dari perbudakan dosa dan setan, saudara. Supaya apa? Kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Jadi di dalam setiap aspek hidup kita selalu, saudara, di dalam satu kerangka yang besar, yaitu pelayanan kepada Kristus. Kalau kita menghitung-hitung orang-orang yang sudah berkorban untuk Injil, misionaris-misionaris yang pergi ke seluruh dunia, saudara, mengabarkan Injil. Kalau pinjam istilah penulis Ibrani, setelah dia mendaftarkan, saudara, semua tokoh iman itu, dia bilang apa, saudara? Aku akan kekurangan waktu untuk menyebutkan semuanya. Karena iman, maka dia begini, saudara. Itu semua orang-orang Kristen yang mengerjakan panggilan mereka untuk Injil. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Selalu, saudara, tidak pernah lepas dari konsep Injil bahwa kita sendiri sudah dilepaskan dari kuasa dosa, setan, dan kematian. Itu sebabnya saya harus melayani Tuhan di tempat di mana saya ditempatkan Tuhan. Baik di rumah, di kantor, di panti asuhan, di rumah sakit, guru-guru di sekolah. Mereka yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Mereka menebus waktu. Mereka mengambil setiap kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang hidup di zaman kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita punya alat-alat teknologi yang menuntut waktu kita, saudara. Sepertinya kita itu kebanyakan waktu bisa main HP seharian, saudara. Itu memang, saudara, HP itu ya, segala alat-alat gadget kita itu bisa digunakan untuk hal yang baik. Yaitu bukan semata-mata, saudara, hanya dilihat negatifnya. Tidak, saudara. Kita membutuhkan alat-alat teknologi membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi kita harus sadar bahwa waktu itu terbatas. Itu sebab kita harus bisa prioritas. Apa yang menyibukkan kita setiap hari, saudara? Coba ditanya. Apa yang paling menyibukkan diri saudara setiap hari? Apa yang ada di benak pikiran saudara setiap hari? Itulah Allahmu. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Selain aku Tuhan Allahmu yang melepaskan kamu dari perbudakan dosa. Saudara-saudara. Tetapi apa yang ada di pikiran kita setiap hari, yang mendominasi kita, itu sudah menjadi Allah kita. Saudara, kita harus berhati-hati terhadap segala kesukaan kita, saudara-saudara. Pemikiran kita. Ya, kita tidak mau terdistraksi, saudara, daripada fokus kita kepada Kristus Yesus. Dia adalah fokus hidup kita. Christ Jesus is always our focus. Bagaimana kita menggunakan waktu yang masih ada ini. Di dalam hari-hari yang jahat ini, saudara, setan yang ada di udara itu terus mengganggu kita.
Paling tidak saudara ada 3 pencobaan dari setan untuk membuang waktu kita. Saya bagiin 3, banyak saudara. Saya bagiin cuma 3. Pakailah waktu untuk khawatir. Terus khawatir. Padahal firman Tuhan saudara memberitahu, mengajarkan kita untuk apa? Serahkan segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Percayakah kita kepada Tuhan saudara? Karena Dia yang memelihara kita. Tapi kita kalau terus khawatir, cemas terus saudara, itu kita sedang memboroskan waktu. Kedua, bagaimana setan menipu kita untuk memboroskan waktu. Pakai waktu terus saudara untuk memikirkan bagaimana jadi kaya. Padahal firman Tuhan saudara berulang kali menasehatkan kepada kita, jangan bersusah payah menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Saudara, daripada membaca buku 7 langkah menjadi kaya di usia muda. Waduh saudara, cara ampuh cuan online. Saudara-saudara, cara ampuh mendapat uang dari TikTok segala macam. Lebih baik belajar firman Tuhan. Karena kekayaan itu dari berkat dari Tuhan saudara. Ya toh, itu bukan sesuatu yang kita usahakan dengan jerih lelah. Memang ora et labora saudara, berdoa dan bekerja itu memang. Tetapi kalau pikiran kita fokusnya uang, bahaya saudara. Pikiran kita itu harus penuh oleh pikiran Kristus, oleh firman saudara. Jadi disimpan di hati. Maka fokusnya bukan kepada uang, kepada panggilan Tuhan. Itu saudara. Yang ketiga, bagaimana setan menipu kita memboroskan waktu saudara. Pakai waktu nambahin daftar orang yang kita musuhi. Ya kan? Setiap hari saudara habiskan waktu maki-maki orang lain. Ambil terus buka laci ini. Ambil buka laci ini. Udah beres saudara, rasa puas sendiri. Padahal firman Tuhan saudara berkata apa? Kasihilah sesamamu. Saudara, sebelum kita datang ke hari Minggu itu beribadah, jikalau hati kita itu saudara menyimpan sesuatu dendam atau kepahitan kepada orang, Tuhan tidak menerima ibadah kita loh. Kamu harus mengampuni orang itu. Dan kita juga harus minta ampun terhadap segala dosa kita saudara-saudara. Untuk supaya ibadah kita itu berkenan kepada Dia. Firman Tuhan menasehatkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia, doakan mereka yang baik. Itu Paulus saudara berkata, tebuslah waktumu. Karena waktu yang sudah lewat tidak bisa didapat lagi. Tapi untuk ditebus kita menggunakan waktu yang ada supaya tidak lagi membuang waktu. Paulus memberitahu kita caranya saudara. Di ayat 17 sampai 18. Jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wah, itu penting saudara. Penting sekali kita mengetahui apa kehendak Tuhan sih bagi kita semua masing-masing. Dan kehendak Tuhan itu bukan untuk kita khawatir saudara, atau pikiran kita dipenuhi uang, atau kita membenci orang lain. Itu semua memboroskan waktu. Tapi kehendak Tuhan itu pada umumnya saudara bisa dibagi 2 macam. Ada kehendak Tuhan yang direview, yang dinyatakan kepada kita. Dan ada kehendak Tuhan yang disimpan hanya untuk Tuhan sendiri. Itu dirahasiakan saudara. Apa yang dirahasiakan kehendak Tuhan saudara? Kapan kita mati, kita kan gak tahu saudara. Itu tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, santai aja, saya berdosa dulu. Nanti mau mati baru minta ampun dosa. Saudara-saudara. Tetapi apa kehendaknya yang dinyatakan itu? Yang harus kita usahakan untuk dikerjakan. Saudara-saudara, misalnya di dalam buku ini Paulus memberikan di pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Itu keinginan Tuhan untuk kita. Kehendak Tuhan buat orang-orang yang suka mencuri, berhenti mencuri. Saudara, mencuri itu bukan pikirannya langsung ke uang. Tidak, kita bisa mencuri waktu. Ya, mencuri bakat, talenta, karunia, segala macam saudara. Berhenti mencuri, tapi kerjakanlah dengan tanganmu sendiri. Bagikanlah kepada mereka yang berkekurangan. Lalu kehendak Tuhan di pasal 4 ayat 29. Jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi bicaralah perkataan yang membangun orang lain.
Ini kehendak Tuhan bagi kita yang bicaranya saudara seringkali membuat orang kecewa, ya, atau saudara-saudara menjadi semangatnya turun dan sebagainya. Berhentilah, mulailah belajar untuk bicara kalimat yang membangun supaya mereka mendapat anugerah dan banyak lagi saudara. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Kenapa saya baru tahu kehendak Tuhan saya jadi hamba Tuhan umur 40? Cari. Karena Tuhan itu senantiasa mengetuk hati kita terus saudara. Memimpin jalan hidup kita. Roh Kudus. Saudara yang terus. Coba saudara tanya kepada Tuhan. Apakah pekerjaan yang saudara kerjakan ini benar-benar adalah panggilan Tuhan? Kalau saudara menyadari itu berarti Tuhan yang panggil loh. Itu bukan saudara yang mau. Namanya juga panggilan Tuhan saudara. Tuhan yang panggil. Baik sebagai ibu rumah tangga. Baik sebagai guru, sebagai arsitek, dokter, dan sebagainya saudara. Banyak panggilan Tuhan kepada kita. Apa kehendak Tuhan untuk saya kerjakan? Dengan siapa saya harus menikah? Itu kehendak Tuhan yang lebih khusus saudara. Yang meski tidak secara langsung dinyatakan kepada kitab di dalam kitab suci, tetapi prinsipnya ada saudara. Kita tidak boleh menikah dengan mereka yang tidak seiman. Karena terang tidak mungkin saudara bercampur dengan kegelapan. Kita harus bekerja untuk membangun orang lain saudara dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan. Itu semua membutuhkan hikmat dan pertimbangan yang tidak sederhana. Tetapi Paulus saudara, gunakan waktu dengan bijaksana. Usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidupmu sehari-hari menyatakan kepenuhan roh. Ayat 18 saudara. Paulus memberitahu kita itu. Bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan seperti orang yang mabuk. Paulus memberi kita perbandingan yang sangat indah saudara di sini. Orang yang setelah minum anggur itu saudara, itu kan dikuasai alkohol ya. Lalu alkohol masuk ke dalam darah dia dan saudara dia jadi mulai mabuk. Kalau orang sudah mabuk gimana saudara pikirannya? Dia jadi kabur. Dia tidak bisa pikir jernih. Tidak bisa seperti biasanya saudara. Bicaranya juga sudah ngelantur. Tidak bisa lagi dikontrol saudara dan sebagainya. Karena kuasa daripada alkohol itu sedang menguasai orang ini. Nah Paulus membandingkan saudara keadaan ini dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan kamu dikuasai oleh alkohol. Sehingga pikiranmu itu tidak bisa dikontrol oleh dirimu sendiri. Perkataanmu itu ngelantur, tidak saudara, tapi kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin keputusan-keputusan kita, yang memampukan kita bertindak dengan bijaksana, bukan bodoh. Ayat 18 itu sebabnya jangan mabuk oleh anggur saudara. Ini prinsip kan yang gampang kita ngerti ya. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Paulus tidak berkata jangan kamu minum anggur saudara. Ya kan? Tapi apa? Jangan mabuk oleh anggur. Saudara, ya kan? Artinya apa saudara? Ya jangan minum kebanyakan sampai kamu mabuk saudara. Oh enggak apa-apa kok Pak. Saya minumnya dikit kok. Dikit terus saudara. Sampai mabuk juga. Saudara-saudara, celakanya di situ. Jadi kita yang tinggal di daerah yang cukup panas ini saudara. Tidak perlulah minum anggur. Benar gak? Saudara, kalau orang di Eropa dingin, ya kadang-kadang cuaca dingin, mereka minum anggur supaya menghangatkan tubuh dan sebagainya, saudara. Tapi kalau kita sampai minum pun, jangan sampai mabuk. Selalu ada kontrol, selalu ada kendali di dalam hidup orang Kristen. Itu jelas, saudara. Kita tidak mau gaya hidup yang mabuk-mabukan. Mencari kesenangan, saudara, lewat kumpul-kumpul, lalu minum-minum alkohol. Untuk melepaskan segala kestresan hidup kita saudara. Karena mabuk itu kita akan kehilangan penguasaan diri. Itu salah satu buah roh saudara. Dan membuat diri kita jadi bodoh itu. Tetapi Paulus berkata justru solusinya supaya kita jangan terjatuh kepada kebodohan semacam itu. Bukan dipenuhi anggur tapi dipenuhi Roh Kudus. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahir barukan oleh Roh Kudus.
Berarti saudara, orang yang sudah lahir baru itu pasti mengalami satu perubahan yang besar di dalam hidupnya. Itu tidak bisa ditipu, saudara. Roh Kudus ada di dalam hati kita, namanya juga Roh Kudus, saudara. Betul nggak? Ya, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita pasti hidupnya makin hari makin kudus. Bukan soal kita punya gejala-gejala, saudara, bahasa lidah dan sebagainya. Ya, kita tidak bicara itu, saudara-saudara. Tetapi kehidupan yang suci, itu yang Tuhan inginkan. Dan kehidupan suci itu banyak elaborasinya, saudara. Apa kehidupan yang kudus itu? Pasti kita mulai mencintai firman Tuhan. Itu pasti, saudara. Orang yang suci pasti mencintai firman. Karena firman ini yang menguduskan kita. Saudara tidak bisa dikuduskan dengan membaca buku teologi, itu gak bisa. Karena buku teologi adalah derivasi daripada ini. Segala tafsirannya daripada firman. Tapi saudara membaca firman itu Roh Kudus bekerja. Menguduskan hati kita. Membuang segala macam kekotoran itu, saudara. Orang Kristen harus mencintai firman Tuhan. Ada perubahan, saudara, menjadi makin kudus itu mulai dia mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, mau hidup suci, mau menjadi saksi Tuhan, mengabarkan Injil dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya saudara yang sudah lahir baru, perubahan itu harus ada. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan, saudara. Yaitu keyakinan keselamatan dari saudara sekalian. Saudara, saya selalu bertanya kepada anak-anak remaja dan pemuda. Apakah saudara sudah yakin keselamatan kamu? Yakin tidak kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan? Enggak berhenti-berhenti, saudara. Ini satu yang saya ingin tekankan hari ini, saudara. Apakah saudara sudah yakin diselamatkan Tuhan? Itu anugerah. Itu Paulus yang sudah bilang di Efesus 2 ayat 8-9. Itu anugerah. Oleh iman kamu diselamatkan. Bukan berbuat ini dan itu, saudara. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Dia yang telah mati, mengalirkan darahnya, menyucikan dosaku. Dia mati menggantikan aku. Kita sudah diselamatkan, saudara. Bukan berbuat ini dan itu. Itu sebabnya jangan sombong. Paulus bilang, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan. Itu sebabnya orang yang sombong, saudara, berpikir, oh iya, ada andilnya dong perbuatan saya. Maka dia tidak pernah yakin akan keselamatannya. Manusia itu ada ups and down, saudara. Tapi keselamatan itu anugerah. Bahkan sebelum kita bisa memilih Tuhan, dia sudah pilih kita dulu. Saudara, kita dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Saudara, bayangkan nama kita sudah ada di dalam kitab kehidupan. Saudara, itulah sebabnya saudara-saudara kita harus menyadari sekali lagi. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Di sisi lain, saudara, kita tidak boleh kebablasan di dalam mengerti anugerah keselamatan ini sebagai alasan untuk kita terus berbuat dosa. Tidak bisa, saudara. Paulus di dalam Roma 6, kita yang sudah terima anugerah keselamatan tidak boleh bertekun di dalam dosa. Ya tadi perubahan hidup tadi, saudara, kembali lagi harus ada itu. Kita sudah mati bagi dosa. Itu penjelasan Paulus, saudara, Roma 6. Mana bisa kita kok masih hidup di dalamnya, saudara. Ada jatuh bangun dalam hidup Kristen, tapi dia tidak hidup dikuasai dosa, tidak, saudara. Ada bangun lagi, Tuhan ampuni saya. 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Amin, saudara. Jatuh, bangun lagi, terus makin dikuduskan, saudara. Tetapi satu hal, saudara harus yakin keselamatan itu. Keselamatan itu anugerah Tuhan, saudara. Tetapi setiap orang Kristen yang masih sukanya di dalam dosa hidupnya, saudara, perjudian, jinah, saudara harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jikalau tidak, bagaimana saudara bisa jadi saksi Kristus? Saudara, apalagi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sisi lain ada juga orang Kristen yang sudah diselamatkan, saudara, tapi terus tidak yakin sudah menerima anugerah keselamatan. Kedua hal ini sama-sama.
Ini menghambat kesaksian hidup kita sebagai garam dan terang. Saudara, firman Tuhan berkata pagi hari ini, penuhlah dengan Roh Kudus itu. Di situ kita menjadi saksi Kristus yang pasti mengalami perubahan hidup. Dia menjadi orang yang makin mencintai Tuhan, mencintai firman, berani mengabarkan Injil dan sebagainya, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita sendiri tidak yakin sudah diselamatkan? Kita tidak mungkin membawa orang kepada Kristus, saudara. Karena tidak ada conviction itu. Saudara, kalau kita seperti kita mengajar, kita berkhotbah, jikalau kita sendiri tidak yakin firman yang kita khotbahkan, bagaimana saudara kita bisa mengajak orang lain melakukan sesuatu yang diperintahkan di kitab-kitab suci? Itu sesuatu yang logis, saudara-saudara. Jadi minta kepada Tuhan bagi saudara yang belum yakin, Tuhan tolonglah. Ini anugerah-Mu. Saya tidak mengerjakan apapun untuk keselamatan ini, Tuhan. Berilah aku keyakinan itu, sehingga aku bisa memperlihatkan sukacita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Darahnya itu sudah menyucikan aku. Hidupku oleh penuh dengan Roh-Mu, sehingga aku bisa membawa orang lain, ayo datang kepada Kristus. Saudara, inilah aku menjadi saksinya. Kita tetap selalu menunjuk kepada Kristus, saudara, jari kita. Tapi orang melihat kita. Mana saksinya? Apakah hidup kita bagaimana kamu dirubah oleh Kristus? Orang tidak melihat Tuhan Yesus, orang melihat kita. Sama seperti anak-anak kita juga. Orang melihat kita, saudara. Dan bagaimana hidup kita memancarkan kemuliaan Dia. Firman Tuhan mengingatkan kita, Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus minta Tuhan memenuhi kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya menghasilkan buah. Itu, saudara. Dan buah ini, saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan sedikit buah yang berdampak keluar dan ke dalam. Keluar itu, saudara, dia menjadi saksi Kristus, menghasilkan buah-buah pertobatan dan sebagainya, saudara. Saya ambil 2 contoh dalam kitab suci, di dalam Kisah Rasul pasal keempat. Di situ ceritanya Petrus sama Yohanes, saudara. Nah, ketika mereka dibawa ke hadapan Sanhedrin, karena mereka telah memberitakan Injil di bait suci, dan mereka ditangkap karena melakukan penginjilan itu, saudara. Lalu mereka dibawa ke hadapan Sanhedrin. Waduh, bayangkan saudara, mereka adalah nelayan-nelayan. Dibawa ke orang-orang cendekiawan, ya orang-orang begitu besar, saudara, posisinya, jabatannya sebagai guru-guru agama, pemimpin, penguasa dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa membela diri mereka, saudara? Tetapi kitab suci mencatat bahwa Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa hasilnya, saudara? Dia berbicara dengan begitu berani. Begitu berani tentang apa? Bukan tentang dirinya, saudara, tapi tentang Yesus Kristus di hadapan pengadilan yang tertinggi itu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, dia berani, dan dia berani menjadi saksi Kristus, bukan menyaksikan dirinya, tetapi menyaksikan bagaimana dirinya sudah dirubah oleh Kristus. Dia berbicara, saudara, di dalam Kisah Rasul 4 ini, penginjilan. Kristus yang kamu salibkan, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan Petrus mengabarkan Injilnya yang terkenal itu di ayat 12, saudara. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bayangkan, saudara, sidang daripada Sanhedrin itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan tahu keduanya itu orang tidak terpelajar. Saudara-saudara, mereka adalah nelayan-nelayan, maka mereka menjadi heran. Kita berapa kali bikin orang dunia heran, saudara? Ini Petrus yang tadinya, saudara, 2 bulan sebelum meninggalkan Kristus di Taman Getsemani, dia sangkal Kristus. Kemudian dia begitu beraninya, saudara, bilang tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit selain Dia.
Oh bisa saudara, itulah orang yang dipenuhi roh. Saudara-saudara, dia begitu berani memberitakan Kristus. Dan ini membekas di dalam hati para imam itu. Sehingga tidak heran jikalau dicatat di pasal 6 ayat 7. Sejumlah besar imam itu menerima iman itu. Itu bukan kuasa kita saudara. Itu kuasa Roh Kudus. Ingat selalu, kita tidak ada andilnya apapun saudara. Sandar kepada Tuhan selalu. Paulus dicatat di dalam Kisah 9 juga. Bukan hanya Petrus, Yohanes, tetapi saya ambil contoh satu lagi. Paulus juga saudara. Sebagai orang yang dipenuhi oleh roh. Sama tandanya saudara. Dia menjadi berani memberitakan Injil. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dicatat di situ Paulus makin besar pengaruhnya. Dan membuat orang-orang Yahudi itu bingung saudara. Karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi saudara jangan lupa perubahan hidup tadi. Petrus sangkal Yesus. Dia itu dari pengecut saudara. Tidak berani mengakui di hadapan umum. Paulus dari orang yang bunuhin orang Kristen. Ada perubahan itu saudara. Orang yang tadinya saudara tidak percaya kepada Mesias begitu rupa. Sampai dia membuktikan saudara bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kita melihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di Alkitab itu saudara adalah mereka yang bersaksi tentang Kristus. Dan sekaligus orang melihat perubahan hidup dia. Kita semua bukan rasul saudara memang. Kita juga mungkin tidak dilahirkan menjadi orang yang gagah berani. Tetapi bagian ini saudara mengingatkan kita. Roh Kudus itu bisa memenuhi kita. Setiap kita saudara. Sehingga kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Kita berbagian menjadi saksi Kristus. Tanpa kuasa Roh Kudus saudara tidak ada seorang pun berhasil menjadi saksi Kristus. Kita semua mendapat panggilan yang berbeda-beda di dalam hidup ini bukan? Di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Saudara, tetapi jangan lupa Injil itu harus selalu menjadi fokusnya. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara harus menganggap panggilan pekerjaan saudara itu adalah profesi. Tetapi profesi itu adalah panggilan Tuhan. Sehingga selalu saudara tidak membeda-bedakan saudara antara hamba Tuhan. Oh itu hamba Tuhan karena dia dipanggil Tuhan. Tidak. Saudara juga sama. Dipanggil Tuhan di dalam profesi yang saudara kerjakan. Coba saudara rubah cara berpikir itu. Apa yang saudara kerjakan sekarang itu profesi. Tetapi profesi saudara harus menganggap itu adalah panggilan dari Tuhan saudara. Tuhan yang memanggil saudara mengerjakan apa yang saudara kerjakan sekarang. Itu sebabnya kalau Tuhan yang panggil pasti saudara. Itu adalah misi. Di mana saudara masing-masing ditaruh di ladang yang sudah Tuhan tempatkan itu. Kan setiap hari Minggu saudara diutus kan. Saudara jangan lupa. Misio itu diutus ke ladang misi itu. Kembali ke ladang di mana saudara itu ditempatkan oleh Tuhan. Setiap minggu Tuhan mengutus kembali. Pergilah. Jadilah berkat di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Saudara yang sudah diselamatkan itu, saudara kembali lagi diingatkan dalam bagian ini. Bukan tujuan memboroskan waktu, tapi punya misi. Dan ladangnya adalah bekerja di mana saudara masing-masing di tempat pekerjaan saudara. Bagaimana kehadiran saudara di masyarakat? Di kantor, di sekolah, di pasar, di tempat umum, dimanapun. Apakah saudara sudah memancarkan kemuliaan Tuhan? Ketika saudara mengerjakan profesi saudara sesuai bakat dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan bakat itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saudara bisa dipakai Tuhan menjadi berkat di masyarakat. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, buah yang ke dalam
Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga menghasilkan buah roh. Itu yang dicantumkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 3. Apa itu buah roh, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ini tuh apa, saudara? Ini semua adalah sifat-sifat yang dimiliki Yesus Kristus. Maka kalau kita dipenuhi roh, sifat-sifat kita juga akan menjadi makin serupa dengan Kristus. Paulus menyebutnya buah roh. Saudara, buah itu apa? Buah itu, saudara, adalah tanda pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang hidup. Demikian orang yang sudah lahir baru, saudara, harus menghasilkan buah. Karena itu tandanya dia sudah dihidupkan oleh roh itu. Maka Tuhan memakai Roh Kudus membentuk karakter kita semakin mirip dengan Kristus. Saudara, pembentukan Tuhan itu keras. Kadang-kadang membuat kita itu susah, saudara. Kapan Tuhan membentuk kita? Melalui persekutuan. Persekutuan di mana, saudara? Di rumah, suami istri, orang tua anak, dengan menantu dan lain sebagainya, saudara. Persekutuan di mana? Di gereja, dengan rekan, dengan hamba Tuhan. Persekutuan di mana? Di masyarakat. Tuhan membentuk kita memiliki karakter itu. Buah roh. Pertumbuhan kita membutuhkan kesabaran, saudara. Memang tidak gampang ketika Tuhan bekerja membentuk karakter kita melalui orang lain. Kita merasa susah, saudara. Kecewa kadang-kadang. Tetapi ingatlah, saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang itu di pinggir kita. Kita dibentuk makin serupa dengan Kristus di dalam penderitaan, saudara, yang kita alami. Dengan karakter yang terus makin diubahkan, kiranya Roh Kudus memenuhi kita sampai orang lain melihat karakter Yesus melalui kita. Paulus di dalam suratnya ini memberitahu kita bagaimana orang Kristen yang dipenuhi roh melalui persekutuan di gereja, saudara. Nah itu ya di ayat 19. Mereka berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Mereka bernyanyi dan melantunkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, di dalam hal ini saya mengutip pikiran Martin Luther. Orang Kristen, saudara, yang sudah diselamatkan harus bersukacita atas keselamatannya itu dengan menyanyi. Artinya, saudara, apa ini? Dia tidak boleh loyo, saudara, waktu nyanyi itu. Itu Martin Luther itu, saudara, paling dia tidak suka, saudara, ngelihat orang Kristen kalau nyanyi itu mulut buka setengah. Kenapa mulut buka setengah? Apa saudara sedang, ya, saudara-saudara, gitu loh. Iya kan, dibuka. Karena itu tandanya dari hati itu keluar, saudara. Menyanyi dalam hati, dengan hati itu, saudara, beda dengan menyanyi dalam hati. Kalau menyanyi dalam hati ya nggak keluar suara. Menyanyi dengan hati, saudara, itu yang Paulus mau di sini. Dengan segenap hatimu, saudara, itu. Jadi itu ditafsirkan oleh Luther, saudara. Orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan, yang sudah yakin keselamatannya itu, ya dia pasti menyanyi dengan segenap kekuatan dia, gitu loh, saudara. Itu logis sekali lagi. Dan dia punya pikiran, saudara, bahwa firman Tuhan itu harus berada di tengah jemaat. Caranya bagaimana, saudara? Bukan cuma pendeta yang khotbah, tapi saya juga nyanyi, gitu loh. Karena lagu KRI yang saudara nyanyikan itu firman Tuhan yang sudah dicairkan, saudara, melalui pergumulan orang-orang kudus di sepanjang sejarah. Jadi firman Tuhan di dalam teks lagu-lagu him itu harus dinyanyikan oleh jemaat. Jadi ada partisipasi. Itu reformasi, saudara. Ada partisipasi dari jemaat menyanyi. Dan menyanyi itu bukan cuma dengan semangat, tetapi dengan pengertian. Dua-duanya, saudara.
Kalau orang kita nyanyi, saudara, kita ngerti ini teks yang kita nyanyi, kita di-edify, kita dipertumbuhkan. Sama seperti kita juga baca, kan kalau kita ngerti yang kita baca, kita bertumbuh, saudara. Sama, kita juga nyanyi, itu kita sedang membaca firman Tuhan, menyanyi firman Tuhan, saudara. Tetapi kita harus ngerti, sehingga kita dibangun di dalam kerohanian kita. Nah, orang-orang, maksudnya saudara, Paulus ini menasihatkan orang-orang Kristen itu berkumpul, itu jangan saudara-saudara punya kesenangan kedagingan gitu ya, seperti orang dunia yang mabok-mabok, seperti tadi dia sudah bicara di ayat sebelumnya. Tapi kamu nyanyi bersama, berkata-kata gitu loh, memuji Tuhan. Ya, itu sebabnya nyanyian itu saudara menjadi salah satu elemen ibadah yang paling penting. Orang Kristen itu orang yang menyanyi, saudara. Dari dulu, dari zaman gereja mula-mula, ya kan? Masa mau diberikan kepada singa nyanyi, saudara? Itu orang Kristen. Imannya itu, saudara, di tengah pergumulan. Orang yang dipenuhi roh, masih ingat ya saudara selalu. Dia sukacita di hatinya, tidak bisa dipengaruhi oleh sekelilingnya. Saudara-saudara, hari ini saya tidak membahas musik dengan detail karena ini bukan seminar. Tetapi di sini rangkumannya adalah kita yang sudah diselamatkan harus menyanyi memuji Tuhan dengan bersemangat. Itu saudara, poinnya. Di dalam gereja, saudara, kita tidak menyanyi dengan spontan dari hati. Tidak. Kita menyanyi apa yang sudah ditulis oleh para komponis yang digerakkan Tuhan. Sehingga ada satu keteraturan, saudara. Ada kontrol. Tidak spesifik harus diambil dari Mazmur, saudara, seperti pikiran Johannes Calvin. Kita bisa menyanyi daripada lagu-lagu yang ditulis orang-orang kudus yang lain. Tetapi pada prinsipnya teks itu berasal dari kebenaran kitab suci. Dan harus dinyanyikan dengan semangat sebagai bukti kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Saudara. Semangat itu, saudara, tidak tentu temponya harus cepat. Iya kan? Saudara selalu nyanyi itu temponya dicepetin. Lagu pelan kok temponya dicepetin, saudara. Nggak bisa. Tetapi saudara, tempo lambat pun tetap ada sukacita di hati. Itu poinnya tuh dari situ. Beda, saudara bisa melihat lagu bagaimana pelan itu, saudara, tetap ada sukacitanya. Meskipun ada air mata mengalir, saudara, sukacita tidak terbendung di hatinya karena anugerah keselamatan itu. Itu sebabnya Paulus di ayat ke-19 bernyanyi dan melantunkan pujian dengan segenap hati. Saudara, itu bahasa Paulus. Mari kita menyanyi dengan lebih sungguh untuk Tuhan Yesus. Karena itu tanda bahwa kita benar-benar orang yang sudah diselamatkan. Saudara, kadang-kadang kita mau baca Alkitab ya di rumah. Coba dengar musik, saudara. Ya, yang membawa kita masuk ke dalam satu perenungan. Atau kita nyanyi. Saudara yang bisa main alat musik ya, bisa saudara nyanyi. Atau kita yang tidak bisa main juga nyanyi akapela. Nyanyi saudara 1, 2, 3 ayat. Lalu kita masuk membaca firman. Powerful saudara. Berapa kesungguhan hati kita saudara, berapa dalam buat kita tuh orang-orang mencintai Tuhan. Paulus berkata dengan segenap hati, kamu nyanyi puji Tuhan. Itu tanda kita dipenuhi roh. Jadi kalau nyanyi untuk Tuhan tidak boleh loyo saudara. Ya seperti orang yang tidak ada pengharapan kan gitu loh saudara. Aduh hidup saya ke depan bagaimana ya gitu. Saudara, kita orang yang punya pengharapan, amin saudara. Kita orang percaya Yesus itu selalu punya pengharapan ke depan. Kita jangan ditipu oleh setan saudara, oleh dunia ini. Kita dilemahkan selalu saudara, kita seperti orang-orang yang tidak tahu masa depan, lesu segala macam. No saudara-saudara, kita orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Dan kita mau terus-menerus menyanyi, memuji Dia saudara. Ada pengharapan senantiasa. Semangat menyanyi memuji Tuhan. Saudara, orang Kristen di dalam segala keadaan baik atau buruk diajar untuk menyanyi memuji Tuhan. Itu perbedaan kita dengan orang dunia saudara. Bukan hanya dengan mulut menyanyi teks yang sudah dihafalkan saudara, bukan. Tapi dengan segenap hati juga. Ada keterlibatan afeksi di sini.
Saudara, kita semua tahu kan hidup Ayub ya, dicontohkan, ditulis dalam Alkitab. Dia mendapat pencobaan begitu berat di dalam hidupnya. Tapi apa yang dia kerjakan, saudara? Tuhan memberiku pujian di tengah malam yang gelap. Waduh, luar biasa. Ini bahasa puisi loh saudara, Ayub itu. Ya kan? Orang Kristen yang dipenuhi roh itu saudara percaya bahwa Tuhan sanggup membuat dia menyanyi di tengah malam yang paling gelap. Itu. Menyaksikan Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Di dalam sejarah gereja mula-mula seperti saya sudah saksikan, saudara, itu nyanyi memuji Tuhan, saudara. Meskipun ada singa dan aniaya segala macam. Sampai sekarang orang Kristen terus menyanyikan pujian bagi Kristus. Paulus memuji dengan segenap hati. Itulah yang akan kita semua kerjakan di surga nanti, saudara. Coba sekali-kali saudara baca kitab Wahyu. Ya, di situ bagaimana saudara, itu kan previewnya sudah dikasih tahu sama Yohanes ya, sama kita. Kamu itu nanti di surga akan memuji Tuhan loh. Ya kan, memuji anak domba yang tersembelih itu. Ya, bagaimana sekarang kita di dalam latihan kita dalam ibadah di dunia, kalau nyanyinya loyo-loyo saudara, malu nanti ke surga itu. Saudara, di surga kita semua menyanyi dengan begitu bergemuruh. Saudara, suara kita menyanyikan nyanyian baru bagi orang-orang yang ditebus oleh Kristus itu. Pujian kepada Kristus yang duduk di atas tahta. Pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, saudara. Itu Paulus berikan nasihat itu kepada kita. Kita belum sampai ke sana. Sekarang di dunia ini bernyanyilah. Lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Setiap orang Kristen yang dipenuhi roh harus bernyanyi untuk Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Dan tanda terakhir yang kita bahas dari orang yang dipenuhi roh adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 20. Ini adalah kontras saudara antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan saudara bersungut-sungut. Orang yang kenal Tuhan bersyukur terus. Bukan klise saudara, bukan. Tapi karena dia tahu Tuhan sudah mati untuk dia. Ketika dia masih musuh, ketika dia masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk dia. Dan Tuhan tidak mungkin menahan berkat-berkatnya jikalau Kristus juga diberikan kepada kita, saudara. Bersyukur karena keselamatan yang telah kita terima. Saya ambil contoh saudara, Paulus dan Silas itu waktu melayani ke Filipi, mereka kan akhirnya ditangkap saudara. Didera lalu dimasukkan ke dalam penjara, kakinya dibelenggu. Saudara, secara manusia ya, ini orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Kok begini nasibnya gitu. Mereka sudah memakai waktunya, tenaganya, saudara mengabar Injil, mengorbankan diri, malah yang didapat sengsara. Wajar saudara sebetulnya kalau mereka mengeluh. Kenapa Tuhan? Kok ini terjadi kepada saya? Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita waktu tengah malam itu saudara begitu gelapnya. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian dan mengucap syukur. Oh saudara, kuasa roh itu. Mereka tidak mengeluh, kenapa ini terjadi kepada saya Tuhan. Kaki diborgol, badan dipukuli. Tetapi mereka berdoa, bersyukur dan menyanyi, bersaksi bagi Tuhan. Menyanyi di penjara, saudara. Ini kesaksian begitu berkuasa yang disaksikan di waktu malam yang gelap. Mereka bersyukur, saudara. Kita mau meneladani mereka. Sebagai orang Kristen, marilah kita selalu minta Tuhan memenuhi kita dengan rohnya yang kudus. Mari kita selalu memuji Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Ucapan syukur tidak pernah lepas dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu sebabnya kita ingat Kristus sudah mati bagi kita. Kita diberikan anugerah hidup yang kekal. Cinta Tuhan itu sudah tiba di hati kita. Sehingga hati kita penuh ucapan syukur meskipun di tengah derita. Marilah kita selalu memohon kepada Tuhan untuk mengalami kuasa dan kepenuhan Roh Kudus.
Sadarilah waktu itu singkat sekali. Gunakanlah untuk melayani Tuhan dan berbuah lebat bagi Tuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, berilah kami kekuatan untuk kami senantiasa mengalami kuasa dan kepenuhan daripada Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga di dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan, kami mengalami kuasa itu. Sehingga kami boleh memancarkan karakter Kristus di dalam diri kami. Di dalam kesaksian hidup kami, kami menjadi begitu powerful. Karena Tuhan berserta dengan kami. Oh Tuhan, biarlah kami di dalam hidup mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana. Sadarkanlah kami ya Tuhan, waktu ini singkat sekali. Kami ingin Tuhan menebus waktu kami. Tolong berikan kami kuasa, kekuatan ya Tuhan, untuk kami menggunakan waktu hidup kami dengan bijaksana, melayani Engkau seumur hidup kami. Sampai waktu kami habis, kami kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.